Baik, salam untuk kita semua. Nama saya Wasilah Aku, NIM 206111029, semester 2 kelas A, Prodi Pegas D. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu ujian tengah semester dengan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik, yaitu yang pertama, metode pembelajaran problem-based learning. Metode ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi di dunia nyata. Dengan ini, siswa akan dilatih berpikir kritis serta menemukan solusi. Ada 6 ciri diantaranya. Yang pertama, kegiatan belajar dimulai dengan pemberian sebuah masalah. Yang kedua, masalah yang disuguhkan masih berkaitan dengan kehidupan nyata para siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan pembahasan seputar masalah, bukan disiplin ilmu. Yang keempat, siswa diberi tanggung jawab semaksimal dalam menjalankan proses belajar secara langsung. Yang kelima, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, terjadi kolaborasi. Yang keenam, siswa harus mendemonstrasikan kinerja yang sudah dipelajari. Baik, yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif tipe McI-Match. Model evaluasi komparatif learning. Terdapat 3 model evaluasi dalam pembelajaran komparatif atau comparative learning. Ketiga model evaluasi tersebut adalah: yang pertama, model evaluasi kompetisi. Dengan menggunakan sistem ini, maka sudah jelas akan menekankan jiwa kompetitif antara siswa, karena siswa dipacu untuk menjadi lebih baik dari teman-teman di kelasnya. Sehingga dengan model pembelajaran ini, siswa yang dianggap lebih rata-rata nilai dikenal, maka dianggap sebagai siswa berprestasi. Sedangkan siswa yang di bawah rata-rata dianggap sebagai siswa tidak berprestasi atau gagal. Model yang kedua adalah evaluasi individu. Berbeda dengan model evaluasi kompetisi, pada model evaluasi individu, siswa belajar melalui pendekatan dan kecepatan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki sendiri. Peserta didik tidak bersaing dengan siswa lainnya, melainkan bersaing dengan diri sendiri. Jika pada model evaluasi belajar, guru menetapkan penilaian peringkat. Pada model individual, guru menetapkan standar untuk setiap murid. Model yang ketiga adalah model evaluasi komparatif learning. Pada sistem ini menganut pemahaman harmony school, yaitu menekankan untuk saling bergantung pada lainnya. Pada model sistem ini, kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting. Penilaian pada sistem comparative learning diantaranya adalah tanggung jawab pribadi dan kelompok. Jadi, siswa mendapatkan nilai pribadi dan nilai kelompok. Yang ketiga, yaitu project-based learning. Metode dalam pembelajaran seperti yang dikutip dari www.definisdem.com. Project-based learning atau PJBL adalah metode yang mampu untuk mendorong menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Mengapa project-based learning? Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan keterampilan melalui pemecahan masalah dan investigasi. Pada PJBL, peserta course dapat mempraktikkan pengambilan keputusan berdasarkan masalah dari kehidupan nyata. Peserta course juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis lalu
mengaplikasikan pengetahuan untuk membuat sebuah proyek yang akan memecahkan masalah yang disajikan. Peserta kursus dapat memperoleh pengalaman yang tak ternilai dengan melakukan dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dibandingkan hanya membaca informasi yang disajikan pada kursus lalu mengikuti tes di akhir kursus pada learning. Yang keempat adalah langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan inquiry. Di bawah ini adalah urutan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inquiry menurut Sanjaya dalam Setyatava Risema Putra 2013 halaman 101 sampai dengan 104 adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Pada tahap pertama ini, yakni langkah orientasi, yang berarti guru melakukan langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang bersifat kondusif. Adapun beberapa hal yang akan dilakukan dalam tahap orientasi ini adalah yakni sebagai berikut. A. Menjelaskan topik, tujuan dan hasil belajar yang diharapkan bisa dicapai oleh siswa. B. Menerapkan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa guna meraih tujuan. Dalam tahap ini pun dijelaskan bagaimana langkah-langkah inquiry tersebut serta tujuan setiap langkah tersebut yang dimulai dari urutan langkah merumuskan masalah hingga merumuskan kesimpulan. C. Menjelaskan bagaimana pentingnya akan topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dan dilaksanakan dalam rangka agar untuk memberikan motivasi belajar siswa. Yang kelima adalah discovery. Model pembelajaran, penyikapan atau penemuan atau discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam menggunakan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concept and place in the mind. Adapun langkah-langkah kerja model pembelajaran discovery learning adalah: yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Baik, itu adalah hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.